Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Sapta Teguh Sambuna, nomor NPM 18.01.01.09.0091. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana perkembangan merek dan aspek hukum. Yang pertama, dari sejarah merek. Merek sudah ada berabad-abad sebelum Masehi, tepatnya pada periode Minoan. Di era yang sama, bangsa Mesir sudah menerapkan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja. Pada penggunaan merek perniagaan atau Marquis de Commerce trademark merek dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan Marques de Fabrique Manufacture Mark Fabriques Merken yang pertama kali di Perancis pada zaman dahulu, berasal dari perdagangan sutranya. Pembedaan ini kemudian diakui secara resmi oleh hukum Prancis pada tahun 1857. Pembedaan ini juga dianut banyak negara di dunia, termasuk di Inggris pada tahun 1962, Amerika Serikat 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam Markenwet 1893. Sejarah perkembangannya diketahui bahwa hukum merek berkembang pada pertengahan 12 sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek, tidak ada seorang pun berhak menawar barangnya maupun kepada pemerintah, masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha. Undang-undang merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi. Era perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan jika didukung adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka diperlukan penyempurnaan undang-undang merek lama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan undang-undang yang baru. Pengertian merek menurut para ahli yang satu, Harsono Adi Sumatro. Merek adalah tanda atau nama ataupun kombinasi dari keduanya yang dibubuhkan pada suatu barang atau kemasan barang itu sehingga dapat dibedakan perusahaan pembuatnya dengan perusahaan lainnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasal 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jenis merek. Ada pendapat dari beberapa ahli, antara lain yang pertama menurut R.M. Suryo Diningrat, yaitu satu, merek yang terdiri dari kata-kata saja. Misalnya Goodyear, Dunlop merupakan merek ban. Yang kedua, merek terdiri dari lukisan. Merek ini jarang ditemui atau digunakan. Yang ketiga, merek kombinasi kata-kata dan lukisan. Merek ini sering dipakai. Menurut pendapat yang kedua, menurut Suryanti, yaitu merek lukisan atau bellmark, wujud lukisan atau gambaran yang mudah dilihat. Yang kedua, merek kata atau wordmark yang menurut putusan HGH tanggal 15 Juni 1939. 3. Merek kombinasi lukisan dan kata. 4. Merek kombinasi dengan warna.
menurut undang-undang. Yang satu, merek dagang dalam pasal 1. Angka 2, undang-undang merek adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang. Yang kedua, merek jasa pada pasal 1 angka 3 undang-undang merek adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum. Persyaratan merek pada pasal 5 undang-undang merek yaitu berbunyi 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. 2. Tidak memiliki daya pembeda. 3. Telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan dengan berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Pada pasal 6 undang-undang merek yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar. Yang kedua, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Yang ketiga, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. 4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain. 5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol emblem negara. 6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel secara resmi. Pendaftaran merek. Undang-undang merek dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif sama dengan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Merek tahun 1992 dan Undang-Undang Merek tahun 1997. Undang-Undang Merek Indonesia semula menganut sistem deklaratif atau Undang-Undang Merek tahun 1961. Secara internasional menurut Sugondo Sumodirjo ada 4 sistem pendaftaran merek, yaitu yang pertama pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu yang dianut oleh negara Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Rumania. Yang kedua, pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu yang dianut oleh negara Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Indonesia. Yang ketiga, pendaftaran dengan pengumuman sementara yang dianut oleh negara Spanyol, Kolombia, Meksiko, Brasil, Australia. Yang keempat, pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek yang terdaftar yang lainnya ada persamaannya, yaitu di negara Swiss dan Australia. Dan selanjutnya ada klasifikasi merek dagang jasa, yaitu merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Hal ini dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, ada merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagang oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya. Ada lagi jurisprudensi merek dagang, yaitu Statblad nomor 600 tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 1961. Pelanggaran hak atas merek.
yaitu dengan adanya pembajakan hak merek akan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar. Produk yang dijual membajak dengan merek bajakan akan berpengaruh mengurangi omset penjualan. Memiliki merek terdaftar yang dibajak, masyarakat yang membeli produk tersebut akan mengira bahwa barang atau jasa yang dibeli berasal dari pemilik merek terdaftar. Masyarakat yang membeli produk tersebut akan mengira bahwa barang atau jasa yang dibeli berasal dari pemilik merek terdaftar. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, yaitu penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam pasal 61 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Ada dua cara untuk penghapusan pendaftaran merek yang telah diatur pada pasal 61 angka 1 Undang-Undang Merek, yaitu yang pertama atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI, yang kedua atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan pemerintahan pemilik merek yang bersangkutan. Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, undang-undang tidak menentukan masyarakatnya. Gugatan pembatalan merek terdaftar. Gugatan pembatalan merek terdaftar sejenis yang diajukan kepada pengadilan niaga, yaitu gugatan ganti rugi. Yang kedua, gugatan penghentian perbuatan penggunaan merek. Pemeriksaan kelengkapan masyarakat persyaratan merek. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek dalam waktu paling lama 2 bulan. Waktu penerimaan permohonan tertuang dalam 15 yang menyatakan dalam hal seluruh masyarakat administratif sebagai dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 telah dipenuhi. Saja permohonan diberikan tanggal penerimaan sebagai dimaksud pada ayat 1 yang dicatat oleh Direktur Jenderal ayat 2. Pengalihan atas merek terdaftar. Yang pertama, ada pengalihan hak. Menurut ketentuan pasal 40 Undang-Undang Merek, hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lainnya dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan kedua, ada lisensi merek. Pemilik merek terdaftar dapat memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian penggunaan mereknya, baik untuk sebagai atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Pemberi lisensi tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut kecuali perjanjian lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.